Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis yang diampu oleh Bapak Muhammad Fatoni MPDI. Kami dari kelompok 5 akan membahas bab 6 mengenai Makiyah dan Madaniyah. Sebelum itu, saya Amelia Putri Azizah dengan NIM 1860208222070 dan teman saya Satya Amalia Nur Junaida dengan NIM 1860208221020 dan yang terakhir Gendis Irma dengan NIM 1860208222062. Baik, jadi di sini kami akan membahas mengenai pengertian atau definisi Makiyah dan Madaniyah. Jadi sebelum itu, dalam studi Al-Quran pasti ada yang namanya pembahasan mengenai Makiyah dan Madaniyah. Nah, tujuan ilmu Makiyah dan Madaniyah ini merupakan suatu bidang kajian yang berupaya untuk membedakan masa penting turunnya Al-Quran, baik dari segi isinya maupun struktur surah Al-Quran. Nah, jadi di definisi Makiyah dan Madaniyah itu para ulama memiliki definisi yang berbeda-beda. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari Makiyah. Pengertian Makiyah dari segi waktu turunnya, Makiyah itu berarti surah Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kalau menurut tempatnya itu surat Makiyah berarti surah yang diturunkan di kota Mekah. Dan kalau menurut khitbah atau orang yang diajak bicara, itu surah Makiyah adalah surah yang ditunjukkan untuk orang-orang Mekah. Jadi definisi Makiyah itu adalah surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah, yaitu pada periode 622 Masehi, dan ketika itu Nabi sedang berusia 40 tahun. Jadi periode Makiyah ini berlangsung selama 13 tahun, lebih tepatnya 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari masa kenabian Rasulullah SAW. Nah, periode Makiyah ini dimulai sejak turunnya wahyu pertama kali di Gua Hira. Tetapi tidak semua surah yang turunnya di kota Mekah, karena ada beberapa surat yang turun di luar kota Mekah tetapi masih dalam periode sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi surat tersebut digolongkan sebagai surat Makiyah. Nah, metode atau ayat-ayat penyampaian surah Makiyah ini berbeda dengan Madaniyah, karena pada surah Makiyah ini penyampaiannya tergolong tegas dan keras, karena surah Makiyah ini dituju untuk orang-orang yang berpaling dari kebenaran dan kesombongan. Kemudian di bab selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan subbab B mengenai pengertian Madaniyah. Madaniyah merupakan istilah ayat yang diturunkan di Madinah atau diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, yakni pada periode yang sama, yaitu 622 Masehi. Selain itu, meskipun disebut sebagai surah Madaniyah, tidak semua ayat turun di kota Madinah. Ada surah yang turun saat Nabi pindah dan memutuskan untuk keluar dari Madinah. Namun, karena masih dalam periode Madinah, surah itu tetap dikenal sebagai surah Madaniyah. Madaniyah adalah ayat-ayat atau surah yang ditujukan untuk penduduk Madinah, yang memiliki definisi Madaniyah berdasarkan sudut pandang masa turun atau an-nuzul. Ayat-ayat atau surah yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya. Periode Madinah dimulai sejak peristiwa hijrah berlangsung selama 10 tahun. Kebanyakan metode penyampaian di dalam ayat-ayat tersebut adalah lembut
dan perintahnya mudah dipahami, karena kebanyakan orang-orang yang diperintahkan oleh ayat-ayat Madaniyah adalah tipe orang-orang yang tunduk dan mudah menerima kebenaran. Sekian subbab B dari saya. Untuk subbab C akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari surat Makkiyah dan juga ciri-ciri dari surat Madaniyah. Ciri-ciri dari surat Makkiyah yang pertama adalah surat Makkiyah didominasi oleh ayat dan suratnya pendek atau singkat. Yang kedua, surat Makkiyah didominasi oleh pembahasan mengenai masalah akidah. Yang ketiga, banyak memakai fasilah. Yang keempat, di dalamnya mengandung ayat sajdah atau ayat Al-Quran. Yang kelima, mengingatkan kepada orang-orang kafir dan musyrik lewat kisah Nabi terdahulu. Yang keenam, merujuk pada keimanan kepada Allah SWT, hari akhir, dan penggambaran surga dan neraka. Yang ketujuh, setiap surat yang mengandung kisah-kisah Nabi dan umat terdahulu, kecuali kisah Nabi Adam dan juga Iblis yang telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah adalah Makkiyah. Lalu selanjutnya adalah ciri-ciri dari surat Madaniyah. Yang pertama adalah tata bahasa di surat Madaniyah cenderung lebih panjang dan membahas secara panjang dan lebar, atau biasa disebut dengan itna. Yang kedua adalah memiliki kandungan lafal-lafal yang asing. Yang ketiga, menggunakan tata bahasa yang tenang. Yang keempat, banyak mengemukakan bukti dan argumentasi mengenai kebenaran-kebenaran agama. Yang kelima, menerangkan tentang kesesatan orang-orang munafik dan kebencian mereka terhadap sesamanya. Ibnu An-Naqib berkata di dalam mukadimah tafsirnya sebagai berikut. Apa yang diturunkan dari Al-Quran ada 4 macam, yaitu Maki, Madani, apa yang sebagian Maki dan sebagian Madani, dan apa yang tidak termasuk Maki dan pula tidak Madani. Pertama, dan ini yang paling terkenal yaitu Al-Maki, adalah sesuatu ayat atau surat yang diturunkan sebelum hijrah. Dan Al-Madani adalah sesuatu yang diturunkan setelah hijrah, baik turun di Makkah atau di Madinah, baik yang turun pada tahun Fathul Makkah atau tahun terjadinya Haji Wada, atau dalam salah satu berpergiannya Nabi SAW. Yang kedua adalah Al-Maki, adalah sesuatu yang diturunkan di Makkah, meskipun setelah hijrah, dan Al-Madani adalah sesuatu yang diturunkan di Madinah. Berdasarkan definisi ini, maka ada posisi ayat atau surat yang di tengah, artinya bahwa apa yang diturunkan pada saat Nabi Muhammad SAW berpergian atau berada di luar Makkah dan Madinah, maka tidak dapat disebut Maki atau Madani. Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran diturunkan dalam 3 tempat, Makkah, Madinah, dan Syam. Walid bin Muslim berkata, yang dimaksud dengan Syam adalah Baitul Maqdis. Syekh Imaduddin bin Katsir berkata, tetapi ditafsirkan dengan Tabuk itu lebih baik. Saya atau Imam Suyuti berkata, termasuk di Makkah dan sekelilingnya seperti yang diturunkan di Mina, Arafah, atau Hudaybiyah, dan termasuk di Madinah dan sekelilingnya apa yang diturunkan di Badar, Uhud, dan juga Gunung Salah. Yang ketiga yaitu Al-Maki, adalah ayat atau surat yang ditunjukkan untuk penduduk ahli Makkah, dan Al-Madani adalah sesuatu yang ditujukan untuk penduduk Madinah. Al-Qadi Abu Bakar berkata dalam kitabnya Al-Intisar, sesungguhnya untuk mengetahui Al-Maki dan Al-Madani itu dikembalikan pada hafalan sahabat dan tabi'in, dan tidak ada suatu perkataan dari Nabi Muhammad SAW dari hal tersebut. Karena itu tidak ada perintah dari Allah yang mewajibkan untuk mengetahui hal tersebut, kecuali para sejarah nasih dan mansuh yang wajib mengetahui tanpa harus ada nas dari Nabi Muhammad SAW. Begitu. Terima kasih.